Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia entertain. Kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mengupdate informasi per skincarean. Kayaknya nih ada yang lagi panik karena semakin dekatnya dengan pembebasan seorang Nikita Mirzani. Siapa itu yang panik? Dan selain itu, ada juga nih pesan menyentuh dari Loli, anak dari Nikita Mirzani untuk Aminya. Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Nama Nikita Mirzani memang tidak ada habisnya dibicarakan belakangan ini. Bukan hanya karena langkah hukum baru ini, tetapi juga tentang isu kebebasannya dari penjara yang berhembus kencang di media sosial. Diketahui, isu ini bermula lantaran berkas perkara laporan Reza sampai detik ini belum juga mendapatkan kepastian. Pelimpahan berkas ke tangan kejaksaan berkali-kali diduga batal karena kurangnya barang bukti. Padahal masa penahanan Nikita sudah ditambah 40 hari lamanya. Hal itulah yang membuat kabar bebasnya Nikita semakin santer terdengar. Namun rupanya Nikita belum bisa menarik nafas lega. Pasalnya, meski masa tahanan sudah habis di tengah upaya pelengkapan berkas perkara, masa penahanan Nikita masih bisa diperpanjang oleh jaksa penuntut umum. Lantas seperti apakah penjelasan praktisi hukum terkait hal opsi penambahan masa tahanan dari JPU? P21 adalah kode formulir yang artinya bahwa interaksi antara penyidik dengan jaksa di kejaksaan itu berarti masih berproses. Jadi alat buktinya belum lengkap. Namun tidak serta-merta bahwa tersangka tersebut akan dibebaskan atau dilepaskan secara hukum. Karena ada proses yang namanya di KUHP terkait dengan masa penahanan. Bila masa penahanannya berakhir akan diperpanjang oleh penuntut umum dalam hal ini. Berarti diperpanjang lagi, misalnya penyidik sudah habis 20 hari, 40 hari sudah selesai, diperpanjang lagi oleh penuntut umum. 20 hari lagi dan 30 hari. Artinya tidak serta-merta seseorang yang P21-nya belum lengkap itu akan dibebaskan. Dibebaskan itu ada beberapa faktor. Misalnya, pertama adalah dicabut laporan polisinya oleh pelapor. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Yang ketiga adalah diputus oleh majelis hakim di pengadilan negeri bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana. Nah, itu adalah dasar P21 yang berlaku di Eropa Continental Justice System yang dianut oleh Indonesia, Belanda, dan Perancis. Kalau nggak naik berarti bebas? Iya dong, bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa dari kejaksaan dibalikin P19 berapa kali gitu. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti aduh serem lagi. Abis gitu udah gua kagak ikut-ikutan dah. Udah Doti mah kagak ikut-ikutan dah. Habis itu kalau sampai teknik kita lepas bebas, aduh Doti angkat tangan ya DRZ ya. Aduh kagak ada ikut-ikutan dah Doti dah. Soalnya orang ini si teknik kita ini kadang-kadang error nih. Dia mah mengerikan nih kalau nggak bisa dibilangin. Teknik kita mah udah mengerikan serangan baliknya. Doti nggak ikut-ikutan ya. Jadi kalau teknik kita nanti awur-awuran menyerang kalian habis-habisan, hands up Doti. No Doti kagak ikut-ikutan. Ya gitu. Untuk pelaksanaan masa tahanan sebelum sidang itu yang saya ketahui adalah 20 hari pertama itu adalah punyanya penyidik. Kalian? Oke, jadi memang ini semakin dekat dengan pembebasannya Nikita Mirzani karena posisinya berkasnya itu ada di P19. Artinya berkasnya dibalikin dan memang belum cukup lengkap lah seperti itu, makanya dibalikin di P19. Sedangkan untuk bisa masuk di persidangan itu harus mencukupi di P21 seperti itu. Kalau semisalkan nanti sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan berkasnya masih P19, otomatis Nikita Mirzani itu berpeluang untuk dibebaskan. Tapi ada tapinya nih teman-teman, masih bisa untuk ditambah masa tahanan lagi untuk Nikita Mirzani. Kita lihat aja nanti bagaimana di tanggal 2 Mei, karena tenggat waktunya di tanggal 2 Mei teman-teman. Alias kepolisian. Dia dari masa penangkapan yaitu 1 kali 24 jam, dia ditambah 20 hari masa
penangkapan pertama yang ke 20 hari itu adalah penahanan. Jadi ditangkap itu 1 kali 24 jam, ditahan itu 20 hari. Kemudian diperpanjang oleh jaksa penuntut umum itu adalah 40 hari. Nah, kemudian jaksa penuntut umum bisa memberikan lagi masa perpanjangan 40 hari kedua, yaitu dengan izin dari pengadilan. Bahwa sebetulnya untuk melengkapi berkas sebelum disidangkan, dia minta haknya ke pengadilan. Nah, di pengadilan sendiri itu ada masa tahanannya itu sampai 200 hari totalnya semuanya. Jadi dalam masa peradilan itu kalau lebih dari 200 hari itu dia bisa bebas demi hukum. Jadi kan belum 200 hari, masih lama kan. Penahanan saudara Nikita Mirzani itu bebas demi hukum. Oke. Kalau lewat dari batas penahanan 2 Mei. Karena masa habis penahanan bisa batal demi hukum, Mbak. Kalau lewat dari penahanan, hati-hati loh. Ini Polri kalau lewat dari 2 Mei, ya dianggap lewat dari 2 Mei, ini batal demi hukum. Maka Nikita Mirzani wajib dibebaskan Ya, wajib demi dibebaskan demi hukum. Penahanan ini kan 40 harinya udah mau tanggal 2 Mei Bang. Itu setelah itu gimana Bang kalau misalnya belum P21? Ya tentunya kan perpanjangan jaksa. Ya, perpanjangan dari jaksa. Tetapi kan ini mensyaratkan dalam proses penyidikan penyidik dan ahli Polri belum cukup meyakinkan berita acara dalam rentut ya, dalam rencana perkara untuk diajukan kepada kejaksaan itu belum cukup yakin. Maka biasanya dalam proses penyidikan, oke ini penyidikan kan sudah naik, itu biasanya mereka kebut karena harus memenuhi, karena masa habis penahanan bisa batal demi hukum, Mbak. Kalau lewat dari penahanan, hati-hati loh. Ini Polri kalau lewat dari 2 Mei, ya dianggap lewat dari 2 Mei ini batal demi hukum. Maka Nikita Mirzani wajib dibebaskan demi hukum. Oke, wajib Bukan dibebaskan demi berarti hukum, teman-teman. menghilangkan atau menggugurkan dakwaan atau menggugurkan pemidanaannya atau pidananya, ya. Tetapi secara hak hukum penahanan saudara Nikita Mirzani itu bebas demi hukum. Kalau lewat dari batas penahanan 2 Mei. Bebasnya itu keluar penjara aja tapi Keluar, kasus masih berjalan. betul. atau bebas semua? Keluar tahanan tetapi perkara pidananya masih berjalan. Berarti udah nggak ada kemungkinan buat ditambah lagi masa tahanan? Tidak. Itu pelaksanaan dari KUHP. Jadi kalau lewat dari masa tahanan dari Polri, maka dia wajib bebas demi hukum. Ini terjadi perkara klien saya. Karena lewat dari masa tahanan itu dikeluarkan, tapi perkara pidananya terus oke. berjalan, ya sampai P21-nya kira-kira 1 bulan ke depan, gitu loh. Tapi saya tetap tersangka berarti. Masih tersangka, tetap tidak menghilangkan dan menggugurkan pidananya. Apa jadi tahanan kota apa gitu? Oke, jadi memang ini ada pandangan lagi nih teman-teman. Misalkan nanti sampai 2 Mei memang masih belum bisa P21, tandanya Nikita Mirzani harus dibebaskan seperti itu. Tapi itu tidak kok berarti menghilangkan kayak hukumnya nanti gitu, karena tetap berlanjut seperti itu, tapi untuk tahanannya nanti akan dibebaskan seperti itu. Oke, ini ada kabar terbarunya dari Loli. Semakin happy ya kelihatannya. Tuh, sudah seperti ya orang terawat lah, seperti seorang anaknya Nikita Mirzani lah. Tidak seperti sebelumnya. Beda jauh banget. Ini di salon. Please doain untuk mama aku juga. Semoga mama aku bisa cepat kelar selesai masalahnya. Begitupun juga aku. Amin. Jadi jangan macem-macem ya untuk Richard ya. Doktif akan pasang badan apapun ya. Kita geser ke kabarnya masih per skincarean teman-teman. Tapi kali ini Doktif lagi-lagi memberikan warning kepada Dr. Richard Lee. Ini kira-kira apa nih?
Ada yang menarik dari seorang dokter yang kerap tampil di media sosial, menyuarakan edukasi, memberi nasihat, dan sesekali memposisikan diri sebagai pahlawan di tengah dunia skincare yang katanya penuh tipu daya. Namanya Richard Lee. Ia tampil rapi, narasinya terstruktur, dan katanya berjuang demi konsumen. Tapi seperti banyak kisah di balik layar klinik mewah dan lighting studio yang sempurna, kebenaran seringkali tak seputih jas yang dikenakan. Beberapa hari terakhir, publik disuguhi sebuah drama baru. Di salah satu unggahan media sosial milik Richard, muncul berita tentang seorang sahabat lama dari seorang figur lain, Doktif. Bukan kebetulan berita itu muncul di saat tensi memanas. Bukan kebetulan pula jika narasi itu terasa sangat pribadi. Sahabat 25 tahun diserang, dan Doktif memutuskan angkat bicara. Lucunya, yang menyerang justru punya catatan panjang yang belum dibuka ke publik. Di klinik Athena Palembang ada layanan yang disebut mini stem cell dengan harga hingga 45 juta rupiah. Namun setelah ditelusuri, treatment itu bukan stem cell, melainkan sekretop, bahan yang harganya di pasaran berkisar 1,5 sampai 3 juta rupiah. Mengganti nama bahan, lalu menjualnya puluhan juta sambil mengklaim teknologi Jepang. Itu bukan strategi, itu manipulasi medis. Dan ketika hal semacam ini dibalut citra edukatif dengan dukungan media-media buzzer yang diduga dikendalikan demi menyerang kompetitor atau mereka yang tak tunduk, maka pertanyaannya bukan lagi apa yang dijual, melainkan siapa sebenarnya yang sedang dijual. Kepercayaan publik tidak dibangun dari followers, endorsement, atau klinik ber-AC. Kepercayaan dibangun dari kejujuran yang tidak dipoles kamera. Dan ketika seseorang yang dulu dieluk-elukan karena membongkar penipuan, kini justru melakukan praktik serupa, publik mulai bertanya, apakah pahlawan ini memang datang untuk menolong atau hanya sedang membangun kerajaan bisnis di atas kebodohan yang ia ciptakan sendiri? Karena pada akhirnya menjual harapan palsu dengan harga puluhan juta bukan lagi sekadar bisnis. Itu penipuan yang disterilkan. Dan sebaik apapun kamu mainkan peran sebagai dokter, jika kejujuranmu hanya hidup di caption, publik akan tetap melihatmu bukan sebagai penyembuh, tapi sebagai gejala yang perlu ditindak. Oke, ini masih dalam dunia perskincarean teman-teman. Jadi kali ini Doktif memberikan warning kepada Dr. Richard Lee untuk tidak memberikan statement soal kebohongan yang ada di dunia perskincarean. Karena beberapa waktu belakangan ini masalah skincare lagi panas-panasnya. Ada yang mengatakan ini kan dibocorkan oleh Doktif ya, yang mana beliau ini dokter juga dan datanya ini dari uji lab. Jadi mau disanggah itu agak sulit gitu teman-teman ya. Sudah ada uji labnya, mulai dari Doktif itu membongkar produk ini tuh overpriced, over claim dan lain sebagainya. Dan kali ini Doktif memberikan warning kepada Dr. Richard Lee. Nanti gimana kelanjutannya? Ini di postingan kali ini ada juga nih dinotis sama dokter detektif langsung ya. Penipu ulung sekarang mangkir 2 kali. Penipu ulung sekarang mangkir 2 kali pula dari panggilan Polda Metro Jaya. Malu-maluin lu, Chat. Ini saya baca loh ya, saya baca. Mini stem cell itu apa? Mini stem cell itu sekretom guys, ya. Tapi dikatakan oleh DRL atau anak buahnya, itu semua bukti chatnya ada. Jadi lu DRL jangan ngeles lagi ya. Ya lu jangan ngeles ya. Seperti kamu ngeles WT itu nggak pernah ada masalah. Badan POM sudah mendatangi, bohong semua. Ya udah, kamu kalau sama dokter nggak usah bohong-bohongan, ya. Nanti dokter ceritain loh bagaimana proses penjemputan kamu dari rumah sampai ke PMJ 2 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? Malu nanti kamunya. Mau nggak disepilin? Bisa diem nggak kamunya? Ya, udah. Nanti kalau disepilin kamu sendiri yang malu. Udah diem? Ya, udah. Ini kali udah diem. kesekian Doktif memberikan peringatan kepada Dr. Richard Lee ya. Enak aja. Ya begitu Doktif tahu, ngamuk Doktif itu bener-bener. Ya Allah, bertahun-tahun, pantes aja triliunan. Oh, ratusan miliar. Pret. Tapi Gitu. selama di marketing di TikTok gitu, Bepom kalau nggak lihat kah atau gimana? Percaya mungkin ya. Dari laporan. Nggak ngeh, mungkin Badan POM juga nggak. Karena terlalu banyak. Jadi gini, dokter terlalu banyak produk di pasaran sehingga nggak mungkin diawasi satu persatu guys. Nggak mungkin. Badan POM ini mungkin makanya dokter kemarin sempat juga di DPR ngomong ditambahin apa SDM-nya, anggarannya juga ditambahin gitu loh Badan POM. Karena mereka itu lelah banget guys. Ya Allah, kekurangan SDM. Oke, sekarang ini ada kabar terbaru juga dari Lisa siapa namanya ya? Lisa itulah ya teman-teman ya.
Ini kira-kira ada apa Kalau lagi punya nih? istri tahu, memang itu salah aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di sini bagaimana juga gitu, maksudnya kan aku sudah hamil, aku 3 tahun loh aku. Tapi kamu tahu sebelum ketemu dengan PRK Tahu. Tapi kan 3 tahun ini aku nih nggak menuntut apapun. Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh karena itu biarlah berjalan proses seperti apa adanya, ya hukum kan tetap berjalan. Jadi ya kita tidak terlalu jauh berkomentar mengenai itu. Nah, ini masih kasusnya Kamu kenal Pak laki-laki RK itu? dan perempuan ini ya teman-teman ya. Masih dengan RV ini. statementnya yang kekeh banget soal hubungannya dengan Pak RK. Kok bisa sih di dalam penjara main itu? Dia di penjara. Di penjara, kok bisa sih main handphone Yang kemarin sampai konferensi pers. DM-DM-an? Itu kan yang konferensi itu kan pengacaranya kan? Oh, dianya di Coba penjara. deh dianya di mana? Dianya itu di dalam penjara sampai saat itu. Beda banget ya. Oh, Kita lagi kalian menunggu. nonton ini teman-teman. Ada Lagi kabar menunggu bahagia Uti. dari Nih, aku udah Vena Melinda, ibu dari Feral, yang sepertinya ini antusias sekali menyambut Fuji gitu. masakin. sampai dimasakin Nih, aku tuh. masak spaghetti bolognese. Tuh. Enak Tuh, nggak? kelihatan antusias banget Nggak ya ada loh di ibunya Feral itu. restoran-restoran lain. Semoga Feral memang Ini sama neneknya Feral ini. Fuji berjodoh. Semoga itu bisa langgeng. Yang pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif. Anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Takin Uti tadi tuh kita lihat ya. Meski status hubungan antara Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji dan Feral Bramasta masih menjadi tanda tanya, kehangatan keluarga Feral terhadap Fuji semakin terlihat jelas. Baru-baru ini, Vena Melinda, ibunda Feral, menunjukkan perhatian dan effortnya untuk menyambut selebgram cantik tersebut dengan tangan terbuka. Dalam kesempatan tersebut, Vena dan Fuji diketahui terlibat dalam sebuah proyek syuting bersama untuk podcast yang dipandu oleh Vena di kediamannya. Namun, yang membuat momen ini semakin istimewa adalah persiapan khusus yang dilakukan oleh Vena untuk menyambut Fuji. Alih-alih memesan makanan dari luar, Vena memilih untuk memasak sendiri berbagai hidangan spesial sebagai bentuk perhatian. Tuh, sudah dipersiapkan sampai segitunya loh. Nah, itu tadi informasi kita hari ini teman-teman. Kira-kira gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.